Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Lalu kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika aku ini juru minuman raja. Sampai di sinilah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pada Minggu 11 Agustus 2024, tema yang hendak kita renungkan adalah berdoa bagi sesama. Berdoa bagi sesama. Sedikit pertanyaan bagi kita, doa itu penting kan tidak? Iya kan? Sangat penting. Sudahkah kita berdoa? Dengan doa
Dan kita tadi katakan sangat penting, disitulah letak kekuatan kita. Ada amin, saudara? Disitulah letak kekuatan dan kemenangan kita. Dalam sejarah kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem, ke tanah perjanjian itu ada 3 gelombang. Gelombang pertama itu di bawah pimpinan Zerubabel. Kedua, yang baru kemarin kita baca, siapa masih ingat? Ezra. Ezra artinya pertolongan, bantuan. Lalu gelombang ketiga di bawah pimpinan yang hari ini kita baca, Nehemia. Nehemia artinya Yehova penyelamat. Perlu diketahui oleh kita, para pimpinan yang membawahi orang-orang Israel kembali ke Yerusalem, hal yang dilakukan sesudah gelombang pertama oleh Zerubabel yang dilaporkan pada minggu lalu kita dengar dari Ezra. Apa yang dilakukan? Kawin campur. Para tua-tua, imam-imam, orang Lewi, ini pelayan di bait Allah, di sinagoge, sudah hidup dengan kawin campur. Karena dari kawin campur ini, itulah yang membuat Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mungkin kita kembali ingat, Salomo punya istri berapa? 700. Dia punya gundik 300. 700 tambah 300 berapa? 1000. Iwan Salomo nih, dia karena sombong tuh dapat hikmah, dapat kekayaan, bangun istana raja, bangun bait Allah. Terus istri-istri ini bilang begini, Pak, ayah, papi, masa papi tidak ingat kami, tolong bangun kami ke tempat penyembahan Kak. Bangunlah Baal-Baal, bangunlah Asyera, bangunlah Zeus, bangunlah semua tempat-tempat sembah itu. Akhirnya bait Allah cuma satu di Yerusalem, di Bukit Moria, bukit yang Allah menyediakan, cuma satu. Sementara di sana bangunlah tempat-tempat penyembahan berhala. Tuhan bilang, iya, kalau kau hidup sama dengan kau punya Bapak Daud, maka dia akan. Tapi kalau kau tidak hidup lagi seperti Daud, jalan-jalan ini akan hancur. Lalu setelah Salomo lakukan itu, dia jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Dan akhirnya Yerusalem atau kerajaan Israel terbelah, terbagi dua, Yerobeam dan Rehabeam. Rehabeam itu Salomo puana, pimpin 10 suku, Yerobeam pimpin 2 suku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, lalu terjadilah gelombang pembuangan, gelombang penangkapan, dan bait Allah itu dihancurkan. Lalu ketika mereka kembali atas kasih karunia Allah, bagaimana Raja Kores sampai dengan Darius serta Ahaz, bagaimana Ahasiweros, mereka menerima karya Allah untuk mengizinkan bangsa Israel kembali. Tapi juga dalam 3 tahap. Zerubabel pimpin pertama, kedua oleh Ezra, dan ketiga oleh Nehemia.
Yang kita baca kali ini adalah Nehemia. Dia sedang menghadapi satu hal dari Ezra, yang Ezra izinkan, Ezra doakan untuk supaya dilepaskan, dia mengalir lagi, masih ada di zaman Nehemia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang Nehemia lakukan. Nehemia berjumpa dengan keadaan pada saat itu ketika kembali. Lalu kedua, bagaimana kabar buruk yang Nehemia terima. Nehemia tidak datang, aduh Bapak kita begini. Tidak. Dan terakhir, bagaimana sikap Nehemia terhadap kabar buruk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari tema kita berdoa bagi sesama, Ezra dia menempatkan hal yang terjadi dalam bangsa Israel itu seakan-akan dia juga turut di dalam itu. Dia bersalah. Kalau kita baca di pasal 9 dari kitab Ezra ayat 3 sampai dengan 10, bagaimana Ezra mengakui itu. Dan Ezra menyebut dirinya, keluarganya juga turut bersalah. Dalam pembacaan kita kali ini, bagaimana Nehemia juga berbicara tentang itu, berdoa tentang itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 4 dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia sadar, artinya dia punya pekerjaan, tugas ini seorang pelayan di kerajaan, di raja, juru minum. Ya jelas juru minum itu tugasnya kalau ada dong bawa teh, susu atau minuman lain ke raja, dia yang harus minum duluan, dia yang harus rasa duluan. Itu orang kepercayaan itu, cuma bayangkan, raja belum makan, raja belum minum, Nehemia sudah duluan. Jangan. Aduh, tidak boleh. Ini banyak garam. Aduh, ini banyak gula. Raja cuma begini. Nehemia, bukan gampang. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, untuk apa kamu sibuk-sibuk dengan kamu? Saya sudah mantap di kerajaan kok. Untuk apa sibuk? Untuk apa berbeban? Untuk apa berdoa dengan yang punya masalah? Untuk apa? Tetapi Nehemia, dia mengerti arti nama Yehova penolong, penyelamat. Dia lakukan itu. Seakan-akan bagian itu ada pada dirinya. Ibu bapak saudara-saudari, dan Yeremia mengambil langkah yang paling luar biasa dari tempat tadi. Aku berpuasa dan berdoa. Ada perkara-perkara yang kita jumpai dalam pelayanan ini. Ada hal-hal yang kita hadapi. Terkadang kita ini cepat, ceplos muncul. Ingat, pagi hari ini dalam menghadapi semua itu harus doa dan puasa. Untuk menghadapi hal-hal seperti itu, doa dan puasa. Ada satu kisah menarik ketika Yesus menyembuhkan seorang anak yang terkena penyakit ayam, atau sekarang bahasa bilang epilepsi. Itu orang timur bahasa bilang mati-mati ayam. Murid-muridnya sudah berdoa, murid-muridnya coba berupaya, tapi tidak bisa. Yesus datang, Yesus cuma berdoa, dan anak itu sembuh. Apa perkataan Yesus? Bagian ini
hanya bisa dengan doa dan puasa. Doa dan puasa kadang-kadang kita di GKI itu bilang itu miliknya rekan-rekan kita dari denominasi lain. Itu keliru. Itu pemahaman teologi yang dangkal, yang di atas permukaan, di kulit saja. Doa dan puasa itu Tuhan Yesus yang mengajar. Seberat, sebesar apapun persoalan, pergumulan kita, doa dan puasa itu kunci. Artinya puasa itu kita membuka diri, membuat pengakuan. Jangan kita doa puasa tapi saya punya masalah dengan saudara sana, saya punya kehidupan masa lalu dengan rekan-rekan hidup saya semasa itu, saya tidak mengakui. Itu percuma. Umat yang dikasihi Tuhan. Puasa itu buka diri, buka segala apa yang mengikat kita. Di dalam Yesaya 58 berbicara tentang itu. Di dalam Yoel pasal 2 berbicara tentang itu. Puasa itu buka hati. Bukan kita tak mau makan dan minum. Saya tidak makan dan minum. Itu puasa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Boleh saja Anda makan minum. Tetapi yang Anda sedang hentikan dan Anda buka adalah kehidupan masa lalumu. Supaya apa? Allah di tempat yang maha kudus yang menyelidiki hati, Dia akan menjawab pergumulan itu. Ada banyak umat yang saya dengar, kelompok-kelompok persekutuan bilang kami doa dan puasa. Tapi kalau suka maki, suka cemooh orang, suka gosip orang, apa arti puasa itu? Bagaimana kita mau berdoa bagi sesama kita? Bapak Ibu saudara-saudari, Matius 7 berbicara tentang hal menghakimi. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketika kita berdoa, ampunilah dulu. Atau ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat, Matius katakan, jangan melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok di matamu tidak. Datang kita mau berdoa untuk yang kerasukan. Yang kerasukan ini bisa juga ada sesuatu yang dia sedang mau menyampaikan. Datang kemarin dia bilang asli juga ada di dalam kok. Baru bingung yang berdoa. Apa dulu di dalam dirimu yang harus diampuni, yang harus dibuka dulu. Balok dengan selumbar mana yang lebih besar? Balok dan selumbar mana yang lebih besar? Balok kan kita bisa tahu di kuburan toh. Bapak-bapak doa yang tukang ini sudah tahu. Ada 2,5, ada 5, ada 10, 5, 10, 10, 10, 15, 20. Kalau sudah sampai ukuran 20, 20 mungkin dipelek ketemu muka. Ini 10, ini 10 toh, jadi 20. Terus kok bisa lihat di sana yang kecil tidak bisa lihat di mata. Selumbar itu sesuatu, itu debu. Dia kan nanti sedikit demi sedikit sampai nanti kita lihat, kaca ini full dengan debu. Waktu satu titik satu di situ kita tidak lihat dia toh. Tapi kita bicara selumbar itu lebih daripada balok yang mana kita mata. Ini yang harus dimengerti oleh kita. Bagaimana kita mau berdoa untuk sesama? Supaya ada kuasa. Kita berdoa supaya seluruh perbenaran surgawi menurut kita ayo itu dibuka oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari,
GKI masuk di materi ini, bahasa ini, firman ini. Betul lihat di kota Jayapura sekarang ini. Saya 2 minggu lalu pimpin ibadah di Penabu, demo di kantor gubernur, demo di DPR. Ibu-ibu yang berteriak, tolong, itu ikut ibadah. Selesai ibadah bareng Bapak Pendeta, kami yang berdiri dan berteriak. Saya bilang sudah 2 puasa, Pak. Hal ini hanya kita hadapi dengan doa dan puasa. Tuhan bisa lakukan perkara besar. Itu kecil. Tapi umatnya ada yang mau kembali dan bertobat. Itu pertanyaan. Baru lagi di Metudevi. Dia sudah bakar rumah itu. Mungkin ada bapak ibu yang sudah tahu, tapi ada yang belum tahu. Pembangunan ruang ibadah mereka. Ibu bapak, saudara-saudari, saya bilang firman ini luar biasa. Ini menjadi koreksi bagi GKI sebagai gereja yang besar di tanah ini. Jangan untuk orang tutup diri. Jangan kita orang bangga kita menjadi jemaat yang paling besar dengan sekian ribu warga jemaat. Tapi kami para pelayan, adakah berdoa untuk jemaat? Jangan di mimbar seperti ini baru berdoa supaya jemaat dengar. Oh, pendeta itu berdoa untuk kita orang di rumah. Dijak doamu di rumah. Berdoakah Anda untuk jemaat? Jangan di rumah jangan pernah berdoa untuk jemaat. Tuhan akan menegur dengan keras. Itu kami para pendeta. Ezra, Nehemia menempatkan diri untuk berdoa bagi umat. Gereja ini hanya mana SWJ berkeluar, mana tidak kasih di antara ribut. Tapi ada buat gerakan besar untuk perubahan di Papua. Ini yang tidak terjadi. Belajar dari kitab ini, Ezra dan Nehemia. Belajar dari kitab Samuel. Bagian ini penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Rekan-rekan kita di luar sana, ketika menduduki jabatan penting di satu pemerintahan, mereka manfaatkan jabatan itu untuk membangun. Tapi kita mana? Anak-anak Tuhan banyak jadi pejabat-pejabat. Dengan diberi tentara dengar. Satu kali saya sebagai rohaniawan untuk pelantikan Sekda Provinsi Papua pada Plase, dihadiri oleh Sekda Papua Barat. Ketika kami duduk di meja makan, duduk bersama, saya tanya pada Pak Sekda Manokwari, Pak Sekda Papua Barat, Bapak jadi sekda, sudahkah Bapak turun lihat saudara-saudara yang paling kecil? Bapak jadi mulai banyak. Belum pernah. Hal ini Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari. Pendeta keras sekali. Ya itu sudah. Ternyata pulang langsung turun dari jabatan sekda diganti. Pak Plase, saya sudah bilang, kalau tidak lakukan apa yang dikehendak Tuhan,
kunci sama dengan nanti saya ke Papua Barat. Terjadi. Jangan lupa Tuhan. Duduki jabatan penting, ingat Tuhan. Apa yang harus diberikan bagi Tuhan? Kalau dia di sebelah sana bisa bangun, kenapa kita tidak? Oh lupa Tuhan, Tuhan dikasih kisahku dari jabatannya. Itu keras firman. Akhirnya apa yang saya bicara? Di gedung negara terjadi. Papua Barat lepas, Papua pun putus. Kalau Tuhan mengangkat kita pada jabatan yang besar, hati ini harus membangun. Udah terlihat umat saudara. Udah terlihat gereja ini kenapa tidak selesai? Oh ada pembangun. Ini tidak. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia dia tidak mempersalahkan orang. Kenapa Zerubabel tidak begitu? Kenapa Ezra tidak ini? Tidak. Dia tetap pada pendirian. Saya tidak mau salahkan orang. Zerubabel, Ezra, Nehemia tetap pada pendirian. Tidak mempersalahkan orang. Kita tidak boleh saling mempersalahkan dalam suatu pelayanan. Kita tidak boleh saling musik satu dengan lainnya dalam pelayanan. Ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya apa? Doa-doa kita ada jawaban Tuhan bagi kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, saya selalu sampaikan, rekan-rekan majelis, itulah tiang doa. Anda mau membawahi KSP, berdoalah untuk seluruh warga KSP itu. Dari keluarga pertama sampai dengan keluarga terakhir. Berdoa. Bila perlu ada perkunjungan khusus bagi mereka. Buatlah daftar biodata atau daftar keluarga supaya ada kunjungan ulang tahun. Itu bentuk dari kita melayani dalam doa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, berita penting bagi kita pesan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Ada 3 catatan penting bagi kita. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Tuhan membawa kita pada bagian yang terindah dalam perjalanan hidup ini, jangan lupa Tuhan. Dari segala keberhasilan, dari segala kesuksesan kita, jangan lupa Tuhan. Hadirlah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hal yang kedua, pesan firman dari pembacaan ini bagi kita. Ketika kita menerima dan mendengar ada kekurangan, ada kesalahan, di tengah ruang-ruang pelayanan dan tanggung jawab kita, jangan saling mempersalahkan. Berdoalah, ambillah doa dan puasa terhadap pergumulan itu. Jangan saling mempersalahkan. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini kepada kita. Saudara-saudari, ketika berjumpa dengan sesuatu yang di luar dari persekutuan kita, sadar bahwa Tuhan sedang menegur kita lewat cara-cara di luar sana. Karena kehidupan rohani kita mungkin tidak berjalan sesuai yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita mempersalahkan dan melakukan suatu aksi yang akhirnya membahayakan dan mencelakakan kita. Tapi marilah kita bertanya pada Tuhan.
kesalahan kita yang terjadi dalam pelayanan ini. Sehingga Tuhan membuat cara ini untuk mengingatkan kita. Karena tiga hal ini menolong kita sebagai milik kepunyaan Tuhan untuk harus berdoa bagi sesama.